Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan daiman lillah wa musallian ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan taufik dan hidayah serta maunah senantiasa Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, dimanapun kita semua berada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan saya, dengan channel saya Al-Fakir Muhammad Idris. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan saudara dunia dan akhirat. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan memberikan sebuah cara, memberikan sebuah kaifiah. Bagaimana caranya untuk melariskan dagangan. Kita tahu tidak ada ceritanya orang yang berdagang itu yang menginginkan kerugian. Tidak ada ceritanya orang yang berjualan, yang berdagang, dimanapun penjual atau pedagang itu berada, yang menginginkan kerugian, apalagi bangkrut. Ya, kalau rugi lain dengan bangkrut. Kalau rugi itu modalnya itu tidak kembali utuh, itu rugi. Misalnya bermodal 1 juta, kemudian orang itu mendapatkan 900.000, berarti kelong uang 100.000, itu rugi namanya. Tapi kalau bangkrut itu lain. Ya. Dagangannya nggak ada, modalnya juga nggak ada, itu bangkrut namanya. Bagaimana supaya caranya kita, dagangan-dagangan kita, kalau kebetulan para saudara, para pemirsa sekalian yang mempunyai hobi, yang mempunyai kesenangan, yang mempunyai pekerjaan berbisnis dagangan, misalnya punya ruko ya, punya swalayan, punya minimarket atau Alfamart dan sebagainya, atau pedagang kelontong yang jual sembako, yang jual kebutuhan masyarakat. Bagaimana caranya supaya dagangannya laris? Tentu syaratnya itu ada 3. Menurut saya 3 ini tidak boleh lepas ya. 3 hal ini saling mendukung. 3P namanya. Ini perlu Anda simak. Kalau Anda kebetulan berbisnis, berdagang, Anda harus mempunyai 3P agar dagangan Anda itu laris. Saya singkat-singkat saja. P yang pertama, ya, P yang pertama itu harus ada prasarana yang memungkinkan. Prasarana. Jadi, prasarana yang memungkinkan. Artinya dagangan Anda itu sarananya itu harus betul, harus tepat, harus memungkinkan, ya. Harus bagus begitu. Sarananya harus bagus. Tempatnya itu harus bagus. Ya. Tempatnya harus bagus. Sekalipun jualan saudara itu lengkap, tapi saudara jual pada tempat yang tidak strategis, misalnya sarananya tidak memenuhi syarat, dijual di tempat yang sepi, ya pasti nggak akan datang pembeli itu. Jadi yang pertama prasarananya itu harus cukup. Itu 3P. P yang pertama prasarana. Yang P yang nomor 2 itu, P yang nomor 2 itu adalah pelayanan ya. P yang nomor 2 pelayanan. Cara Anda melayani pembeli itu juga faktor yang menunjang. Pembeli akan merasa enak jika seorang penjual itu pada waktu dia itu menjual dagangannya itu dengan senyum, dengan murah senyum, dengan kata-kata yang baik, menawarkan dagangannya, atau apabila datang pembeli itu dengan senyum, dengan dengan berbunga-bunga begitu, dengan bahagia. Jadi tidak cemberut ya. Tidak cemberut, tidak sombong. Ada pembeli, ada penjual itu yang orang yang dagang itu kadang ketus sama orang ya, ketus sama orang. Tidak menghiraukan ketika ada seorang pembeli, Penjual itu tidak menghiraukan begitu. Kadang kalau dia tanya beli apa,
itu dengan kata-kata yang kurang sopan. Itu namanya yang kedua nggak ada namanya. Tapi kalau pelayanannya baik, murah senyum, ya, ramah tamah si penjual itu, maka insya Allah dagangannya akan laris. Itu P yang kedua. Yang ketiga, P ini yang faktor penunjang dari orang yang punya dagangan supaya laris, itu penglarisan. Itu penting, itu penglaris, ya. Caranya tentu dengan usaha-usaha batin. Saya akan memberikan sebuah amalan, ya, sebuah amalan. Insya Allah dengan amalan ini dagangan Anda akan dilariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya mudah, gampang. Pada waktu Kamis sore, kalau Anda punya dagangan pada waktu Kamis sore atau menginjak malam Jumat, ingat, Kamis sore setelah sholat asar di hari Kamis, atau malam Jumat paling terlambat malam Jumat setelah sholat maghrib, Anda ambil, ya, Anda ambil kayu, ya, kayu itu namanya kayu cendana. Biasanya di mana, di pinggir-pinggir kayu cendana itu sering ditanam-tanam. Jadi bukan cuma di kuburan, ya. Ya, ada kuburan yang ada ditumbuhi pohon cendana, itu ada. Tapi bukan cuma di kuburan, kadang di pinggir-pinggir sungai itu ada pohon cendana. Kadang di dekatnya masjid, di masjid ditanami pohon cendana. Anda ambil ranting pohon cendana itu, tapi pohon cendana yang masih hidup. Jadi ini nggak jelek, sekalipun katanya orang kalau cendana itu di kuburan. Yo, enggak sih, enggak semua pohon cendana ada di kuburan, ya. Cuma kebetulan ada orang yang nanam cendana itu di kuburan, di kuburan itu kan nggak tumbuh dengan sendirinya, ditanam. Jadi pas identik dengan kuburan, padahal cendana itu kadang itu kan agak harum itu. Anda ambil pohon cendana, ranting dari pohon cendana itu tidak usah panjang-panjang, sebesar ballpoint ini, sepanjang ballpoint ini. Anda ambil cendana yang masih hidup, pohon cendana yang masih hidup. Setelah itu Anda tulis paku, Anda tulis dengan paku. Ingat, Anda tulis bukan dengan ballpoint, tapi dengan paku, ya. Dengan paku yang tajam. Paku itu harus baru, satu, cuma pakunya itu satu. Paku itu ingat harus baru, tidak boleh paku yang sudah dipakai, tidak boleh paku-paku bekas, paku yang sudah karatan itu nggak boleh. Harus Anda beli paku satu saja, ya, atau Anda ambil paku yang baru. Anda tulis ayat suci Al-Quranul Karim, ya, ayat suci Al-Quranul Karim, suratnya surat Al-Hajj ayat 27. Ingat, Anda tulis di ranting pohon cendana itu surat Al-Hajj, Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. Bunyinya, wa'adzim finnas bil hajj ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Insya Allah dengan menulis ayat itu, ya, surat Al-Hajj ayat 27 ke ranting pohon cendana yang sudah Anda ambil pada waktu hari Kamis sore atau hari Kamis setelah asar, paling terlambat malam Jumat setelah sholat maghrib, ranting, ya, dari pohon cendana Anda ambil, kemudian ditulis dengan ayat itu Al-Hajj ayat 27. Insya Allah dagangan Anda akan mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat akan menggiring para pembeli untuk datang ke toko Anda. Kerjakan apa yang saya sampaikan ini. Insya Allah dagangan Anda akan menjadi dagangan yang berkah, yang barokah di dunia, bahkan akan bernilai ibadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penghasilan dagangan saudara, dagangan-dagangan kita untuk dibawa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan, memberikan perlindungan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.